Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini, saya kembali berbincang dengan Nel Bonilla. Dengan nama pena yang ia gunakan di Substack, Nel adalah seorang peneliti muda yang sedang menempuh studi doktoralnya dan juga seorang analis yang produktif di dunia maya. Saat ini, ia sedang merilis seri 3 bagian tentang dasar-dasar sistem proyeksi kekuatan Barat dengan argumen bahwa Barat sama sekali tidak sedang mundur, melainkan sedang membentuk kembali teknik pertempurannya. Bagian pertama dari seri ini berjudul Weaponizing Time, Elite Anxiety, and the Fight for a Closing Window. Dan bagian kedua, yang baru terbit beberapa hari lalu, berjudul Weaponizing Time, The Global Operating System of Western Power. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Nel, selamat datang kembali. This is what we want to discuss today. So Nel, welcome back. Terima kasih. Senang bisa diundang kembali. Yeah, very happy to talk to you again because Saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda lagi, karena kedua artikel ini benar-benar layak dibaca. Anda menggabungkan beberapa alur informasi yang menurut saya sangat penting, dan argumen utama Anda sangat krusial untuk dipertimbangkan. Saat ini, dalam bagian percakapan kita, di blogosfer, di kalangan komentator, sudah menjadi hal yang biasa untuk mengatakan, Barat sedang merosot, Barat sedang runtuh. Tapi Anda mengatakan tidak secepat itu. Menurut Anda, I think sebain onward, it signs and birds with sembalun durikai. Saya skip that migusin forgoren nice, to me tit that trip before, it's timey. Your arguments, especially of the first article for us. Yes. So Ya, jadi dalam Weaponizing Time bagian 1, saya membahas bisa dibilang latar belakang konseptual atau teoretis dari gagasan bahwa Barat sedang menata ulang apa yang dilakukannya dalam hal bagaimana ia akan menghadapi apa yang dianggapnya sebagai kekuatan besar yang sedang bangkit. Benar. Dan ini tidak sepenuhnya tentang Barat sebagai peradaban monolitik, tetapi lebih khusus tentang elit Barat atau sebut saja elit transatlantik, elit kekuasaan, lapisan penguasa. Mereka benar-benar melihat atau merasakan bahwa negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan sebagainya sedang menemukan cara untuk mengembangkan diri mereka secara ekonomi, teknologi, dalam hal standar hidup dan kualitas hidup, serta secara militer tentu saja, dan seterusnya. Militarily, of course, and so on, and they are seeing that if this continues, then they. Dan mereka melihat bahwa jika hal ini terus berlanjut, mereka akan kehilangan peran mereka dalam tatanan dunia, bisa dibilang seperti yang telah terjadi selama 30 hingga 50 tahun terakhir. Jadi, mereka akan kehilangan peran ini. Di satu sisi, peran simbolis sebagai pihak yang berada di puncak dalam posisi yang lebih tinggi, tetapi juga peran material bisa dikatakan, yang berarti akses terhadap sumber daya, kendali atas dunia keuangan, atas teknologi, memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi, dan sebagainya. Mereka melihat perkembangan ini dan reaksi mereka bukanlah dengan berkata, baiklah, bagaimana kita bisa bekerja sama, hidup berdampingan, mungkin memiliki apa yang disebut pemerintah Tiongkok sebagai situasi saling menguntungkan dan sebagainya. Tidak, itu bukan pendekatannya. That's not their approach. Their idea is to say, okay, how can we keep... Gagasan mereka adalah untuk berkata bagaimana kita bisa mempertahankan peran unggul kita, unipolaritas kita, dan posisi utama kita di dunia, di negara kita, dan seterusnya. Jadi, yang saya katakan di bagian 1 yang saya coba jelaskan adalah bahwa gagasan atau reaksi ini tidak muncul begitu saja. Ini berasal dari sejarah, dari perkembangan historis, dari masa kolonial, bisa dikatakan begitu. Gagasan bahwa ada standar peradaban dan Barat, khususnya orang Eropa, berada di puncak. Mereka memiliki kedaulatan yang lebih tinggi atau hiperkedaulatan, yang berarti mereka tidak hanya dapat menentukan kebijakan negara mereka sendiri, tetapi juga dapat memutuskan, memengaruhi, atau memanipulasi negara, bangsa, dan hierarki lain. Dan dalam standar peradaban ini, mereka juga memiliki gagasan tentang bangsa kuning, kulit hitam, dan sebagainya. Dan bahwa ada sebagian orang yang bisa diperadabkan atau dibawa masuk ke dalam peradaban dan berkembang seperti yang dilakukan Barat, tetapi tidak terlalu jauh. Mereka tetap harus dikendalikan. Dan jika proses modernisasi atau asimilasi budaya ini tidak berhasil,
maka mereka bahkan akan secara aktif berperang melawan setiap bentuk perlawanan, atau bahkan, seperti yang kita tahu terjadi dan masih terjadi, melakukan pemusnahan, genosida, dan sebagainya. Jadi inilah tulang punggung ideologis dari reaksi kini. Reaksi masa kini bekerja persis dengan pola pikir seperti ini. Dan seseorang bisa saja bertanya, apa buktinya? Jika kita membaca dokumen-dokumen dari Army War College, perencanaan NATO, tidak divisi Foresight dan seterusnya, Rand Corporation, Institute for Security Studies, dan sebagainya. Bahasa yang biasa digunakan, terutama dalam dokumen NATO dan Divisi Intelijen dan Keamanan Militer AS, menggunakan kerangka berpikir seperti ini. Ada satu contoh spesifik yang saya soroti di bagian satu artikel tersebut. Ini tentang Rusia, tentang memikirkan apa yang akan dilakukan negara itu secara militer ke depan. Dokumen itu ditulis pada tahun 2020. Ada satu paragraf yang sangat spesifik yang mengatakan, kami salah perhitungan. Melalui pandangan dunia kami mengira Rusia adalah negara Eropa. Itulah yang mereka tulis. Namun setelah kejatuhan Uni Soviet, mereka tidak, saya tidak yakin mereka mengatakannya persis seperti itu. Tapi intinya memang seperti itu. Mereka tidak berkembang sesuai jalur dan Eropa. Spelletri, en ik heb de pep libat de theorie van man de malarin. Somewhere sama skip berber. Ya, dan yang lebih parah adalah mereka bahkan tidak mengklasifikasikan Rusia. Mereka bilang, oh ya, mereka itu Rusia. Tidak, mereka mengatakan Rusia sebenarnya adalah sebuah bangsa yang terpisah dari Eropa Barat. Mereka Eurasia, yang berarti mereka sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda. Dan kemudian, dalam dokumen dari Divisi Intelijen Militer AS ini, mereka mengatakan bahwa hal ini sebenarnya berarti negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok tidak memahami konsep perdamaian, rasionalitas, dan keteraturan. Yang berarti semua yang mereka lakukan sekarang, mereka tidak melakukannya dalam kerangka perdamaian. Tidak, ini adalah perang, dan kita harus merespons dengan cara yang sama. Dan semua dokumen, hampir semua yang saya lihat sepanjang waktu di bagian 2 memiliki sudut pandang yang persis sama. Jadi, ini sangat penting. Dan saya rasa inilah alasan mengapa penelitianmu begitu berkesan bagi saya ketika membacanya. Karena kamu berpendapat bahwa bahasa yang digunakan memberi kita jendela untuk memahami cara berpikir orang-orang ini. Dan cara berpikir itulah yang membentuk bagaimana mereka memandang berbagai hal, bahkan geopolitik. Apa yang kamu jelaskan adalah bahwa, pada intinya, di pusat, dari analisis konseptual terhadap orang-orang yang kamu teliti, masih ada wacana yang rasial dan spasial tentang siapa yang baik dan siapa yang buruk. Dan yang baik pada dasarnya adalah Eropa, Eropa Barat, dan Amerika Utara, karena mereka dianggap tercerahkan. Mereka memahami perdamaian dan perang, serta apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan yang lain, yang dianggap kafir, tidak. Dan satu-satunya bahasa yang dipahami oleh kaum kafir adalah kekuatan. Karena itu, kita perlu bersiap untuk melindungi nilai-nilai kita dari, seperti yang dikatakan Tuan Borrell, bagian luar taman dari hutan. Dan ini sangat sakit. Ini sakit, tapi juga sakit karena hal ini tertanam begitu dalam diri orang-orang ini. Dan tentu saja, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka akan dengan keras menyangkal semuanya. Namun jika kamu membaca cara makalah-makalah ini, disusun seperti yang telah kamu lakukan, kamu akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang betapa dalamnya mentalitas kolonial ini masih tertanam di kalangan tersebut. Sekarang, bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jauh tentang hal itu? Berikan kami beberapa contoh lagi, mungkin dari sisi NATO atau lembaga think tank yang telah kamu coba analisis. Ya, tentu saja. Jadi, yang juga ingin saya tambahkan dan sudah saya sebutkan di awal, adalah bahwa ini bukan hanya tentang mengatakan, oke, mereka itu barbar dan kita adalah barat yang tercerahkan. Meskipun sekali lagi, dalam kasus ini mereka tidak mengatakannya secara langsung, tidak menuliskannya. Tetap saja ini tentang mengatakan kita para elit fungsional atau elit kekuasaan, kelas penguasa di barat adalah pihak yang tercerahkan.
Karena hal ini menjadi penting ketika kita berbicara tentang militerisasi misalnya. Di negara mereka sendiri pun mereka sebenarnya juga tidak benar-benar memperhatikan kepentingan warganya. Maksud saya, mereka memandang rendah warga biasa bukan? Warga biasa adalah orang-orang yang perlu dilindungi dari gagasan yang salah. Jadi jelas, kita kaum elit memiliki gagasan yang benar. Tapi maaf, mari kita satu persatu. One by one. Ya, tapi setidaknya begitulah cara mereka tampaknya berpikir. Dalam dokumen lain yang saya lihat, misalnya di NATO, saya menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan saya. Mereka memiliki sebuah divisi bernama Divisi Peramalan Strategis NATO, yang merupakan bagian dari Komando Transformasi Sekutu NATO. Mereka membuat sebuah dokumen yang menganalisis apa yang mungkin terjadi di masa depan. Saya sebenarnya membahasnya sedikit, saya rasa di bagian kedua. Dan pada dasarnya yang mereka katakan adalah bahwa saat ini sedang berlangsung sebuah kompetisi yang meresap menyebar di semua bidang setiap saat di mana-mana. Ketika mereka mengatakan kompetisi yang meresap, mereka tidak bermaksud dalam arti ekonomi atau pembangunan. Tidak. Apa yang sebenarnya mereka maksud, dan ini berkaitan dengan dokumen doktrin militer AS, adalah bahwa dalam doktrin yang disusun militer AS pada tahun 2020-an, kompetisi antar negara kini berarti zona abu-abu, perang hibrida. Ketika mereka mengatakan semua domain, yang dimaksud adalah setiap domain, keuangan, teknologi, militer, bahkan budaya, sosial, kognitif, semuanya merupakan bagian dari peperangan ini, dari operasi-operasi yang dijalankan menurut militer AS terhadap AS sendiri misalnya, atau menurut Uni Eropa terhadap Uni Eropa, dan seterusnya. Dan hal ini secara khusus berasal dari Rusia, dari Tiongkok, dan sebagainya. Apa yang juga saya temukan di sana yang sangat berkaitan dengan semua ini adalah sebuah dokumen dari US Army War College berjudul Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone. Itu sebenarnya dari tahun 2016. Dan di sana mereka mengatakan, dan saya pikir ini cukup penting, mereka mengatakan sesuatu seperti kompetisi di zona abu-abu sepenuhnya tentang mempertahankan atau mengancam status quo yang dipimpin Amerika. Jadi, ini bahkan bukan tentang perang, bukan tentang apa yang mereka sebut tindakan kinetik. Ini tentang Amerika. Baiklah, biar saya kutip maksud saya, mereka mengatakannya dengan jelas. Dan sejak saat itu, mulai tahun 2016, semua dokumen lain yang saya analisis, baik yang berasal dari NATO maupun dari Angkatan Darat AS, terus menggunakan konsep-konsep seperti zona abu-abu, perang hibrida, dan secara khusus kompetisi. Jadi ketika mereka mengatakan akan ada kompetisi di mana-mana, di semua domain, apapun keadaannya, yang sebenarnya mereka maksud adalah akan ada peperangan, tindakan yang ketat di mana-mana, datang dari segala arah, setiap saat, dan kita bisa mengagamina. Jadi, yang juga saya katakan, dan ini penting, adalah saya menemukan sebuah video di situs web NATO Allied Command Transformation. Dan video ini benar-benar aneh. Durasinya 1 menit, dan mereka membahas, baik, seperti apa perang di masa depan. Hal yang penting adalah di akhir video mereka mengatakan, waktunya adalah sekarang. Waktu hampir habis. Hari ini memulai hari esok. Kita harus bertindak sekarang. Apakah Anda bersedia memilih pihak? Pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa kita harus memilih perang sekarang. Bukan dalam arti tindakan kinetik lagi, tetapi dalam arti melihat bagaimana di semua bidang yang disebut-sebut itu, AS dan sekutunya dapat membangun operasi yang akan merugikan atau menghambat perkembangan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain yang dianggap mengancam status quo yang dipimpin Amerika. Dan saya harus bilang, video ini benar-benar gila. Saya akan menautkannya di deskripsi agar orang bisa menontonnya. Atau mungkin saya akan menampilkannya di sini dan menunjukkannya kepada semua orang. Tapi ini gila. Ini video yang gila dengan beberapa adegan AI yang menampilkan semua ancaman ini. Dan pesannya adalah bahwa kita harus mendominasi. Kita harus memaksakan diri. Kalau tidak, kita akan dipaksa. Dan ancamannya ada di mana-mana.
Dan ini adalah video resmi NATO, ada di saluran YouTube mereka. Ini yang NATO keluarkan, dengan mengatakan, oh tidak, ini baik untuk kita, begini cara kita menampilkan diri. Orang-orang ini gila. Maksud saya, kamu menontonnya dan akan berpikir ini dibuat oleh anak gamer. Ini NATO. Sulit untuk menggambarkannya melihat hal seperti ini bisa diproduksi. Tapi silakan lanjutkan. Yeah, it's a. I mean, I'm laughing. Ya, maksud saya tertawa. Ini aneh. Dan yang menarik dari video itu, sebagai komentar sampingan, meskipun masih berkaitan dengan hal ini, adalah saya pikir salah satu editor atau produsernya, maksud saya, Nate adalah produsernya, tapi sutradara video ini adalah seseorang bernama Florian Schaub, yang merupakan direktur divisi riset dari Departemen Perencanaan Masa Depan di dalam NATO. Dan kenapa saya mengatakan ini? Sikap kan hal ini berjalan dengan baik. Dia menandakan adisfi orang Rusia. Mereka seperti orang Eropa, tapi seperti Disgak. Mereka itu orang yang ambing dan dapat panisgak dan. They have a different relation to life, and that's why they can or accept more to die. Dan itulah sebabnya mereka bisa lebih mudah menerima kematian dini. Namun yang menarik dari video ini dan pernyataan dari seseorang di dalam NATO yang membuat video-video ini serta dokumen-dokumen itu sendiri adalah bahwa jika seseorang seperti ini mengatakannya secara terbuka di televisi publik, yang sebenarnya mengejutkan banyak orang, itu karena di dalam lingkaran mereka yang terdiri dari perencana kebijakan, ahli strategi, pelaksana, dan sebagainya, Preston War Mountain Station man by we do it, really when it had a kif, naturally spare bound and fit had a medumin can video seperti itu. And that's why they are also not ashamed to put out such a video. They have that kind of analysis. Mereka memiliki jenis analisis seperti itu. Dan saya pikir komentar yang disampaikan orang ini di TV berada dalam konteks, kamu tahu, Barat yang mencoba menjelaskan kepada dirinya sendiri, atau katakanlah orang Eropa yang mencoba menjelaskan kepada diri mereka sendiri, mengapa Rusia belum dikalahkan. Benar? Salah satu mekanisme penjelasan yang sangat penting adalah dengan mengatakan misalnya, mereka menggunakan serangan gelombang manusia, bukan? Mereka mengirim ratus tembakan mereka sendiri ke medan perang, dan hanya mengalahkan pertahanan Ukraina dan NATO yang jauh lebih canggih, semata-mata karena mereka mengerahkan begitu banyak daging di sana. Dan dalam konteks ini, Anda tahu, karena orang Rusia memiliki hubungan yang berbeda terhadap kehidupan. Mereka bahkan tidak menghargai kehidupan mereka sendiri. Mereka menggunakan jenis wacana seperti ini, wacana rasis, untuk menjelaskan ketidakmampuan mereka sendiri dalam benar-benar memaksakan hasil yang mereka inginkan di Rusia. Dan ini kemudian menjadi bagian dari pola pikir orang-orang gila tersebut. Lalu kelompok itu menyebarkan lebih banyak propaganda seperti itu. Asteroid stems that peduku juum persuar sport. Actually, how far out the window they already are. Yes. I mean, and Ya, maksud saya sungguh mencengangkan melihat apa yang mereka hasilkan dan bahwa mereka benar-benar mempercayai narasi yang mereka sebarkan. Terutama karena jika seseorang melihat makalah penelitian yang mereka hasilkan untuk berbagai perguruan tinggi pertahanan dan militer, mereka sebenarnya mempelajari metode kolonial. Mereka mempelajari strategi dan taktik Jerman selama Perang Dunia II dan sebagainya. Tapi dengan cara yang sangat dingin. Itulah yang saya maksud. Benar, jadi saya memang berpikir hal itu sudah cukup dinormalisasi di sana. Namun kemudian dalam hal yang bersifat material, apa hasilnya? Di satu sisi, seperti yang saya katakan di bagian kedua, ada doktrin yang disebut operasi multidomain, bukan? Doctrine called multi-domain operations. So this is a doctrine which means this is a Jadi ini adalah sebuah doktrin yang berarti ini merupakan jenis strategi yang akan digunakan oleh AS tetapi juga oleh sekutunya di NATO dan Uni Eropa mulai sekarang. Ini adalah sebuah proses yang telah berlangsung selama kira-kira 10 tahun atau mungkin 15 tahun di AS, tetapi di Eropa mungkin sekitar 5 tahun. Dan ini kemudian juga berkembang menjadi, katakanlah strategi untuk menggunakan semua domain, seperti yang mereka sebut. Untuk itu, mereka memerlukan infrastruktur, sebuah infrastruktur global yang terhubung dengan jaringan, penyimpanan data, perangkat lunak, semua itu. Karena idenya adalah
Tidak hanya dalam konteks perang informasi, tapi juga dalam perang kinetik, mereka ingin memiliki kemampuan untuk mengatakan, oke, kita berada di entah AS dan satu divisi di AS akan mengirim data ke Polandia. And one division in the US will send data to Poland, and then from there a shooter in, I don't know. Dan kemudian dari situ seorang penembak di entahlah Latvia bisa menembak ke target. Itulah ide mereka. Dan untuk itu mereka memerlukan struktur jaringan global. Apa yang mereka lakukan sekarang, benar-benar tahun ini adalah berkeliling dunia. Di Eropa, di berbagai negara. Di Benelux misalnya mereka sudah memulainya. Mereka sedang memperbarui perangkat lunak, dan tentu saja mereka juga akan meningkatkan infrastruktur, kabel bawah laut, satelit, dan sebagainya. Itu Lexpim Arakin Nefos Pintani. Dan apa yang tersirat dari hal ini bagi misalnya negara-negara di Eropa, tetapi juga di tempat lain, adalah bahwa mereka terjerat dalam sebuah jaring material berupa infrastruktur yang tidak bisa mereka lepaskan. Pertama-tama, warga negara di negara-negara ini tidak memilihnya. Mereka tidak mengatakan, ya kami menginginkan ini. Kedua, infrastruktur ini mengikuti logika perang permanen, yang sebagian besar warga tidak banyak tahu atau bahkan tidak tahu sama sekali. Dan ketiga, tidak mudah untuk keluar darinya. Setelah dibangun, setelah militer, intelijen, dan layanan keamanan semuanya terikat dalam struktur ini, sangat sulit untuk melepaskan diri. Karena jika melakukannya, maka mereka akan buta secara operasional. Maksud saya, sebuah negara akan menjadi tak berdaya, bisa dikatakan begitu. Boleh saya mengutip Anda di sini? Karena saya sebenarnya mencatat satu kalimat yang sangat saya sukai. Dan itulah yang Anda bicarakan. Arsitektur rencana tersebut mengubah jaringan menjadi wilayah kekaisaran, dan interoperabilitas menjadi hukumnya. Jadi, menciptakan semakin banyak ketergantungan melalui struktur jaringan, dan sebenarnya melalui tekanan pada setiap anggota untuk dapat saling beroperasi dan terintegrasi, berarti bahwa, ya, yang tersisa hanyalah integrasi dan integrasi lebih lanjut. Ada contoh yang sangat menarik tentang hal itu di Swiss saat ini, dari semua tempat. Pemerintah kami telah mengeluarkan, selama 3 tahun terakhir, sejak Ukraina, sejak operasi militer khusus, hampir 4 tahun sekarang, 4 laporan dan makalah putih dari Kementerian Pertahanan. Dan dokumen-dokumen putih ini menjelaskan dengan sangat jelas, tanpa kesalahpahaman, tujuan keamanan Swiss, struktur keamanan Swiss, sebagai kerjasama dan integrasi dengan para mitra. Dua mitra tersebut adalah Uni Eropa dan NATO. Dan mereka dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak boleh mempermainkan keduanya satu sama lain. Kita harus berintegrasi dengan keduanya. Namun gagasan tentang interoperabilitas ini berkembang sejauh bahwa dalam salah satu dokumen putih, para perencana militer di sana bahkan mengatakan bahwa kita harus menargetkan sertifikasi NATO agar NATO menyatakan bahwa sistem Swiss sudah dapat beroperasi bersama, sehingga kita bisa berbagi data dan sebagainya. Hal ini sungguh gila bagi sebuah negara yang secara resmi masih menyatakan dirinya netral. Mereka tidak melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap netralitas. Mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Itulah yang kita lakukan. Ini hanya kerjasama. Ini disebut netralitas kooperatif. Dan kegilaan semacam itu kini mendorong penyesuaian ulang di berbagai bidang dan justru meningkatkan kekuatan struktural hegemon dalam menentukan bagaimana jaringan itu digunakan, yang merupakan gambaran masa depan yang sangat menakutkan. Saya ingin menambahkan bahwa saya tidak berpikir netralitas atau konsep netralitas akan mungkin atau setidaknya tidak mudah dicapai di dunia seperti ini atau di bawah strategi seperti ini. Satu-satunya cara sebuah negara bisa benar-benar netral mungkin adalah jika negara tersebut memiliki teknologi dan infrastruktur jaringan digitalnya sendiri, serta menolak menjadi bagian dari, misalnya yang dipimpin oleh AS dan NATO. For example, this one of the US and NATO. Kamu benar-benar menolak untuk berintegrasi ke dalam struktur jaringan di bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan peperangan, bukan? Masalahnya adalah bahwa peperangan kini meluas melampaui perang kinetik ke setiap bidang lainnya.
Dan jika segalanya menjadi bagian dari peperangan, maka kehidupan sehari-hari itu sendiri menjadi bagian dari pertarungan. Kamu membuat orang tidak mungkin untuk tidak memilih, bukan? Tapi itu juga bagian dari logika peperangan ini. Bisakah kamu memberi kami beberapa contoh lagi tentang penyesuaian ulang ini? Karena argumenmu pada dasarnya adalah bahwa Barat kini melepaskan beberapa konsep lama tentang bagaimana perang dijalankan, dan bukan hanya membayangkan, tetapi juga memaksakan cara baru berperang ini, bukan? This new way of fighting, right? Oh, definitely. So, one could say Oh, tentu saja. Dulu, cara tradisional berperang adalah dengan mengadakan pertempuran. Ada awal dan ada akhir. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kemampuan dan kemauan lawan untuk bertempur, lalu dilanjutkan dengan rekonstruksi dan sebagainya. Konsep perang seperti itu, dengan jenis strategi baru yang mereka keluarkan sekarang, sudah tidak ada lagi. Konsep baru menyatakan bahwa perang kini ada di mana-mana, di setiap domain. Gagasan yang mereka jelaskan, misalnya dalam konsep operasi multidomain, adalah paling dan kemudian sampai tingkat kinetik, mungkin akan terjadi eskalasi kinetik akibat saingan ST terlibat dan kita berusaha sebaik mungkin. We do our best to kind of win, and then we go back, and then winning in this sense is Dan kemudian kita kembali. Menang dalam pengertian ini berarti kembali ke zona abu-abu, ke ranah sipil, ke kompetisi yang terus berlangsung ini. Jadi struktur normal perang itu sudah tidak ada lagi, tetapi bukan berarti mereka tidak merencanakannya. Pada saat yang sama, mereka membangun infrastruktur yang juga ditujukan untuk konflik berintensitas tinggi. Katakanlah latar belakangnya adalah konflik berintensitas rendah di mana-mana sepanjang waktu. Mereka kemerdekaan stadium prefectum hypergraph reciprocity konflik berintensitas presiden tinggi tuan mereka bersawan bersaing. Dan guys kemungkinan mereka hasad now dislihat. Bien mereka sedang merencanakan hal tersebut. It can come to this to such an escalation. They plan for it. And now what I find quite paradox. Yang saya anggap cukup paradoks adalah bahwa jika kita masuk ke dalam pola pikir atau ke dalam dunia, kita adalah kaum elit barat yang tercerahkan, dan mereka yang lain adalah barbar yang tidak memiliki konsep perdamaian atau rasionalitas, dan yang memandang segala sesuatu sebagai perang. Maka mengapa saya, sebagai sebuah negara atau kekaisaran atau apapun, berusaha mempertahankan keadaan kelahan yang rendah ini dan mempercayai bahwa lawan akan selalu menghitung dengan benar, tidak untuk meningkatkan eskalasi. Mengapa saya harus mempercayai itu? Akan lebih masuk akal untuk berpikir, baiklah, mereka barbar. Pada akhirnya mereka akan beralih ke konflik berintensitas tinggi. Jadi saya sebaiknya menyerang lebih dahulu. High intensity conflict, so I should preemptively strike. I think there is this danger in this logic. Saya pikir ada bahaya dalam logika ini. Saya akan merangkumnya seperti ini. Beberapa orang mengatakan kita sudah berada dalam Perang Dunia Tia, misalnya, dan saya akan mengatakan ya dalam arti tertentu memang begitu. Saya menggunakan metafora bahwa kita sedang berada di ruang tunggu, sementara seseorang di dapur sedang menyiapkan semua resep untuk apa yang akan terjadi jika dan ketika kita pindah ke ruang tamu. Jadi mungkin ini semacam perang dingin baru atau pendahuluan menuju perang dunia Tia. Yang mereka rencanakan adalah konflik dengan intensitas tinggi. Hal yang juga terasa aneh adalah bahwa semua perencana, ahli strategi, dan orang-orang yang mendanai upaya ini, apakah mereka tidak berpikir sebenarnya kita tidak memiliki kapasitas industri untuk menyelesaikan? We actually don't have the industrial capacity to do this because even though they want to use Karena meskipun mereka ingin menggunakan jaringan, meskipun mereka ingin mengandalkan drone dan katakanlah persenjataan yang lebih kecil, tetap saja dibutuhkan para insinyur. Tetap dibutuhkan industri. Dan satu hal lagi, yang membuat konsep perang ini berbeda dari yang lain adalah bahwa para lawan yang mereka hadapi dalam pandangan mereka tertanam dalam ekonomi global dan struktur dunia. Hal itu tidak terjadi pada perang dunia sebelumnya. Memang mirip, dan akhir yang tulis dalam perang dingin wilayah perang pasut. Dan sekarang spheres were separated. And now they are not. So the balance, these
Jadi keseimbangan yang coba dicapai oleh para elit kekuasaan ini adalah dalam perlombaan mereka melawan waktu. Di satu sisi, mereka ingin mengalahkan Rusia dan Tiongkok, terutama dalam pengembangan teknologi, khususnya dalam hal peralatan militer, perangkat lunak, dan sebagainya. Namun juga, dalam hal pemisahan ekonomi, mereka ingin memisahkan perekonomian mereka, agar jika dan ketika benturan ini terjadi, tidak akan terjadi keruntuhan total. Jadi, saya melihat it is tuasin muncul tuas sepewasin pues kesimbai tebeden belai ubel katakan pelai pilih predator. One could have if one looks at all these documents. Yeah, no, Ya tidak. Hal yang menakjubkan adalah tentu saja bahwa semua ini terjadi secara terbuka, dokumen-dokumen ini. Dan NATO sendiri yang menerbitkannya. Benar, seperti yang kamu katakan, bahkan juga video-video itu. Tapi salah satu bagian dari pertanyaannya adalah, tentu saja, maksud saya, seberapa banyak dari apa yang mereka tulis di sana sebenarnya melampaui apapun yang masih bisa diharapkan Barat untuk dicapai, bukan? Maksud saya, bagian mana yang merupakan fiksi ilmiah dari apa yang mereka katakan? Seperti kita harus mendapatkan ini. Padahal sebenarnya seluruh basis ekonomi dan industrinya tidak memadai untuk mencapainya. Salah satu contohnya, tentu saja, adalah bahwa dalam konsep-konsep itu mereka mengatakan bahwa kamu tidak hanya perlu bersiap untuk semua medan operasi yang beragam ini. Kamu juga harus mendorong, bukan? Kamu harus menjadi yang pertama. Len, dammers mengskiftet risken naltwe per. to make sure that the other one gets overextended, right? That the Russians need to bahwa Rusia perlu berinvestasi dalam teknologi drone, perlu berinvestasi di garis depan mereka, perlu berinvestasi dalam peluru, perlu berinvestasi di Georgia, di Armenia, di Asia Tengah, agar mereka terus-menerus didorong untuk melebihi kapasitas mereka sendiri, bukan? Sementara tidak menyadari bahwa itu berarti kamu juga harus melakukan hal yang sama dengan basis industri yang bahkan lebih kecil. Tapi baiklah, kita kesampingkan dulu itu. Itulah strateginya. Dan sebagian dari itu adalah bentuk kegilaan. Namun hal lainnya, tentu saja adalah pengakuan yang jelas, proyeksi bahwa inilah yang mereka lakukan, bukan? Inilah rencana mereka. Mereka ingin memiliki perang di banyak tingkatan dengan semua pihak, karena mereka percaya bisa memenangkannya. Dan sekali lagi, seperti yang kamu katakan, ini bukan sesuatu yang disetujui oleh masyarakat. Secara resmi, kecuali Amerika Serikat, semua kementerian pertahanan di Eropa masih disebut Kementerian Pertahanan. Kita tidak pernah sepakat bahwa lembaga-lembaga ini akan menjadi kementerian perang, zona abu-abu, multi-domain, dan ofensif terhadap pihak lain. Kita tidak pernah menyatakannya, tetapi implikasinya adalah bahwa inilah yang secara otomatis harus kita lakukan. Dan itu berbeda dari argumen bahwa Barat sebenarnya sedang mundur. Jika ada, Barat justru sedang berkhayal, namun khayalan yang sangat berbahaya. Kamu tahu, seperti ini. Bahkan jika kamu berkhayal, kehilangan akal, tapi kamu memegang gergaji mesin, itu membuatmu berbahaya. Justru karena kamu kehilangan akal sambil memegang gergaji mesin. Bagaimana pandanganmu tentang hal ini dan tentang faktor elit di dalamnya? Yes, exactly. So, Ya, tepat sekali. Yang saya anggap cukup menakutkan adalah bahwa ini benar-benar merupakan faktor elit. Karena yang perlu kita pahami adalah bahwa semua lembaga pertahanan dan keamanan ini, semua perguruan tinggi, departemen universitas, dan sebagainya, mengembangkan strategi-strategi ini. Tapi juga di sisi lain, perusahaan-perusahaan beberapa di antaranya, terutama yang bergerak di bidang keuangan, memiliki apa yang bisa disebut sebagai memori institusional. Jadi jika memori institusional dan mekanisme itu berasal dari masa kolonial, mereka akan terus membawanya hingga hari ini. Dan kemudian ada bagian lainnya, tentu saja hal ini menguntungkan mereka. Lebih dari itu, jenis strategi yang kini ingin mereka terapkan, doktrin operasi multidomain dan sebagainya, membawa mereka pada kontrak, status, dan posisi. Bagi para kontraktor pertahanan misalnya, hal ini berarti kontrak yang berkelanjutan. because their idea is
that there's actually no end in sight. In one of the documents, they practically say, well, Dalam salah satu dokumen mereka secara praktis mengatakan, baiklah, kita punya fase 1, fase 2, dan fase 3. Tidak ada ujungnya karena semuanya harus terus direnovasi, dimodernisasi, dan seterusnya. Jadi ada juga faktor material di sini. Dan saya pikir masalahnya adalah bagi kita orang biasa, masyarakat umum, kaum elit yang kita tugaskan untuk mengatur atau mengelola masyarakat yang kompleks kini memiliki ketakutan, kecemasan, pergerakan kehilangan status mereka di semua tingkatan, simbolik, kultural, dan sebagainya, karena ada model pembangunan laut yang bukan barat, dan model-model itu akan mengurangi akses mereka terhadap sumber daya. Because these models also take away the access to resources. But what they are balancing. Apa yang sebenarnya mereka seimbangkan atau yang mereka katakan pada intinya dengan semua persiapan ini adalah bahwa hilangnya kepastianlah yang membuat mereka panik dan itulah yang mereka coba stabilkan posisinya. Mereka tidak akan menstabilkan masyarakat mereka, masyarakat warga mereka. Bagi mereka, justru sebaliknya. Mereka akan menggunakan warga di masing-masing negara yang menjadi bagian dari jaringan ini, dan seterusnya. Meron itu berapa itu yang Southeast Apple Tupe, dan aneh bersebut, Apakah hati betul saja. Success. They will attempt it anyway. Yeah, That's what I just as they attempted it with Ukraine. Ya, sama seperti yang mereka coba lakukan dengan Ukraina. Dan selama 3,5 tahun, kami sudah mengatakan bahwa orang-orang gila ini akan berperang sampai orang Ukraina terakhir. Dan itulah yang mereka lakukan. Maksud saya, Ukraina praktis sudah kalah, tapi kalian masih lebih memilih mencoba menembakkan rudal Tomahawk ke pusat kota Moskow, yang sama sekali tidak akan mengubah apapun di garis depan. Tapi kalian lebih memilih melakukan itu daripada benar-benar menyerah dan berkata, baiklah, kita harus benar-benar mencapai kesepakatan dengan Rusia, duduk bersama, melihat akar permasalahannya, dan menemukan solusi politik. Kalian masih berpura-pura bahwa pertempuran bisa berlanjut, padahal sudah sangat jelas bahwa untuk tujuan objektif yang ingin kalian capai, itu tidak mungkin. And for one, there's something else. Pertama-tama, maksud saya ada hal lain yang terlintas di benak saya tentang topik para elit ini. Elit fungsional. Tergantung pada momennya, dan saya pikir kita sedang berada di masa yang cukup berbahaya dalam sejarah saat ini. Mereka akan melibatkan bisa dibilang berbagai jenis spesialis. Jika kita melihat semua strategi dan makalah kebijakan dan sebagainya, siapa yang menulisnya dan sebagainya, saya pikir ada berbagai kategori. Misalnya, ada mereka yang mengembangkan teori, mereka yang menangani pelaksanaan, infrastruktur, the implementation, the infrastructure, the tactics, etc. And they will have different biographies and dan mereka akan memiliki biografi yang berbeda dan bisa dibilang kelompok institusi yang berbeda tempat mereka disosialisasikan. Namun saya akan mengatakan bahwa saat ini di momen berbahaya ini, yang juga saya lihat dan yang tidak saya tangkap dalam artikel-artikel tersebut, mungkin akan saya temukan di bagian ketiga, adalah bahwa mereka juga berusaha melihat, baiklah, jika kita benar-benar ingin bersiap untuk perang kinetik dengan intensitas tinggi, in rank pun kita du kan arrive spesialis dan so kan ada radikal sistem yang ikut ada dan tingkat keseluruhan tentu. Checking so they thought. Acts with carelessness, and on the other hand, what they also want, I think. Dan di sisi lain, apa yang juga mereka inginkan, jelas sekali, adalah mengeksploitasi warga mereka. Bukan hanya sebagai umpan meriam, tetapi juga semata-mata sebagai tenaga kerja. Dan saya pikir bagian kedua lebih penting, karena mereka ingin memanfaatkan momen ini, momen ketika mereka berusaha mengalihkan perhatian massa, bisa dibilang, dengan skenario radikalisasi ideologis ini. Jadi saya pikir ini adalah bahaya lain yang ada di sini. Jadi ya. Yeah, that's quite bleak. Yeah, no, it is bleak. It is bleak. I mean, we also Ya, tidak. Ini suram. Ini suram. Maksud saya kita juga melihat bagaimana beberapa dokumen militer, bukan manual tapi makalah kebijakan. Saya teringat satu dari Swedia, meskipun saya tidak ingat namanya sekarang.
Bagaimana mereka menganjurkan militerisasi masyarakat sipil dan penggunaan masyarakat sipil untuk tujuan militer. Yang tentu saja juga menghapus batas antara militer dan sipil. Dan pada dasarnya membuat seluruh konvensi Jenewa tidak berlaku, bukan? Karena jika semua orang menjadi bagian dari militer, maka semua orang menjadi sasaran yang sah. Dan hal itu tidak hanya dilakukan terhadap populasi lain, tapi juga terhadap populasi sendiri. Jadi semuanya ditotalisasi. Kita sedang berada dalam proses mentotalisasi konsep perang, yang justru berlawanan dengan apa yang coba dilakukan oleh hukum internasional. Hukum internasional berusaha mengelompokkan dan melindungi kelompok tertentu, termasuk mereka yang sudah tidak lagi bertempur. Satu hal lagi yang benar-benar perlu kita bicarakan adalah krisis ini. Sebenarnya, krisis realisme. Realisme saat ini sedang mengalami salah satu masa terburuknya, karena seluruh asumsi dasar realisme adalah bahwa negara akan melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan negara itu sendiri, bukan? Dan bahwa kelangsungan hidup negara adalah inti dari seluruh teori tersebut. Namun yang kita lihat sekarang adalah para elit barat telah begitu terintegrasi, bahkan melampaui batas-batas negara, sehingga kita menyaksikan pilihan-pilihan kebijakan yang dari perspektif nasional benar-benar bersifat merusak diri sendiri. Maksud saya, Anda bisa melihat apa yang dilakukan Tuan Zelensky di Ukraina, tetapi kita juga bisa melihat Tuan Merz dan tokoh lainnya di Jerman dan Prancis, serta bagaimana para elit ini yang sudah Anda tulis dalam salah satu artikel Anda yang lain, bukan? Bagaimana jaringan elit ini bersifat transatlantik, dan mereka tidak lagi berpikir dalam kerangka apa yang baik bagi bangsa, melainkan apa yang baik bagi... Lalu rekan-rekan lain menyebut hal ini sebagai globalisme, orang-orang yang melampaui batas negara, bukan? Tapi mungkin globalisme bukan kerangka analisis yang begitu baik. Mungkin struktur imperial dari kapitalisme, seperti yang dijelaskan kaum Marxis, memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Bisakah Anda berbicara sedikit tentang faktor pasca nasional dalam formasi massa yang sedang kita lihat ini? Ya, jadi saya juga akan mengatakan bukan hanya saya sebagai analis, tetapi secara umum bahwa memang ada sesuatu seperti itu. Dan mungkin hal itu benar berkaitan dengan bagaimana ekonomi kapitalis telah berkembang selama 20 tahun terakhir dengan semua perusahaan transnasional ini, terutama yang berasal dari AS dan beberapa dari Eropa. Dan mengapa saya mengatakan itu? Karena misalnya, ya bukan hanya misalnya, tapi secara spesifik dengan strategi yang mereka terapkan saat ini, itu bukan lagi sekadar rencana. Mereka memiliki konsep penggunaan dan juga gagasan bahwa korporasi akan menanggung porsi besar dari pengembangan dan produksi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk operasi-operasi ini. Dan ya, mereka bersifat modern, transnasional, transatlantik dalam arti bahwa ini adalah formasi elit, bisa kita katakan antara AS dan Uni Eropa atau lebih tepatnya beberapa negara Eropa tertentu, tidak hanya, tetapi sebagian besar. Jadi, alih-alih seperti yang kita katakan, para politisi yang menurut saya semakin lama semakin hanya menjalankan secara praktis bukan rencana atau gagasan, melainkan dinamika yang muncul dari bagaimana ekonomi berkembang, terutama di negara-negara barat ini. Mereka menjalankan dinamika tersebut. Dan dinamika ini tidak berpihak pada kepentingan warga negara massa, sama sekali tidak. Sebaliknya, dalam hal ini, para politisi, menurut saya, ditempatkan untuk menjalankan fungsi yang pada momen historis ini dibutuhkan, misalnya untuk menciptakan banyak pertunjukan, tontonan, polarisasi, dan sebagainya. Dan mengapa mereka melakukan ini? Karena mereka tidak perlu tinggal di Jerman, Prancis, Spanyol, atau Ukraina. Mereka tidak perlu tinggal di sana. Jika sampai terjadi, jika sampai pada bencana, mereka bisa pergi ke tempat lain. Mereka memiliki cukup sumber daya dan sebagainya. Jadi mereka bisa bertahan dari bencana apapun.
Inilah sebabnya mereka mencoba melakukan eksperimen-eksperimen ini, hal-hal yang hampir gila, rencana-rencana mengerikan ini, karena mereka berusaha tentu saja mempertahankan posisi ini, tatanan unipolar ini, kekaisaran ini, bahkan jika itu berarti mereka bisa kehilangan posisi mereka. Tapi ada kemungkinan mereka tidak akan kalah, bahwa mereka bisa menang. Dan jadi, ya, maksud saya, ada satu hal lagi tentang kompetensi. Karena banyak yang mengatakan, oh, para pemimpin ini tidak kompeten. Nah, mereka memang tidak kompeten bagi kita, tapi tidak bagi korporasi, bagi strategi militer dan sebagainya. Bagi pandangan dunia mereka, kamu tahu. Ini sangat-sangat penting. Mereka tampak tidak kompeten bagi kita, yang memiliki standar tentang apa yang seharusnya mereka hasilkan. Tetapi itu bukan tolok ukur yang menentukan apakah orang-orang ini duduk di kursi yang mereka duduki. Tolok ukur yang menentukan di sana adalah apakah mereka berproduksi dalam sistem yang telah dibuat. Dan semakin kita maju, semakin kebaikan bangsa mulai menyimpang dari kebutuhan akan kursi tersebut. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan untuk terjadi. Kita akan berpikir bahwa demokrasi memiliki mekanisme koreksi diri untuk hal seperti itu, yang biasanya memang ada, tetapi demokrasi kita tidak berfungsi dengan baik. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membelanya adalah orang-orang yang duduk di kursi itu, yang akan membelah aturan kursi tersebut alih-alih mekanisme demokrasi, yang jika berfungsi akan menyingkirkan mereka. Exactly. And I want to add, Tepat sekali, dan saya bertanya-tanya. Maksud saya ini ada kaitannya dengan hal itu. Saya juga menulis artikel lain sebelumnya tentang pidato Presiden Kolombia Petro di PBB. Dan mengapa saya menyebutkannya? Karena dia sebenarnya membahas perkembangan ini dengan mengatakan bahwa ada elit transatlantik dan transnasional, tetapi tentu saja juga ada rakyat. Dan dia memiliki gagasan atau usulan bahwa yang perlu kita lakukan adalah bersatu sebagai rakyat, namun melampaui bangsa, batas negara, dan sebagainya. Karena mereka juga melakukannya. Jadi mengapa tidak kita? Dan ini juga menariknya merupakan sebuah teori jika ada yang tertarik yang sedang dikembangkan dalam analisis geopolitik Amerika Latin. Gagasan bahwa ada sebuah kekaisaran yang terhubung dalam jaringan dan bahwa di sisi perlawanan juga harus ada jaringan warga, massa, dan rakyat dimanapun untuk melawannya. Saya sangat setuju. Saya memang berpikir bahwa ini mungkin satu-satunya penawar yang benar-benar kita miliki untuk melawan hal ini, yang hanya bisa saya gambarkan sebagai semacam dorongan institusional menuju kegilaan. Ini terjadi karena pihak itu juga mengalami radikalisasi. Kita bisa dengan jelas melihatnya selama 4, 5, 6 tahun terakhir, termasuk masa pandemi juga. Ini adalah radikalisasi cara berpikir para ideolog yang kini berusaha membawa perang ke semua bidang yang mungkin, bukan? Dan mereka saling memperkuat satu sama lain seiring waktu dan ruang, bersama dengan tentu saja musuh yang mereka ciptakan dan hancurkan, lalu menafsirkan diri mereka sendiri. Jika ada peluang untuk melawan hal ini, itu melalui jaringan di tingkat akar rumput, dengan mengatakan tidak, kalian ini gila. Masalahnya, Warring Step menggang task Frank. The problem is you're also at the levers of power, but Tuh may sway? yeah, that is the problem. But, Yes, ilahamnya. Itu alamat ead. Distintu is swag self them kita tinting untuk dipahami. Bukan hanya satu komponen, tapi keseluruhan sistem kegilaan yang kini sedang melahirkan Perang Dunia Ketiga tepat di depan mata kita. Dan hal itu harus semua pahami. I would say it's important to Saya akan mengatakan bahwa penting untuk benar-benar memahami mekanisme dan jaringan juga siapa yang melakukannya. Bukan karena permusuhan pribadi, tetapi untuk memahami dari mana mereka berasal. Misalnya, mekanisme bukan hanya tentang bagaimana rencana-rencana ini disusun, pandangan dunia seperti apa yang mendasarinya dan sebagainya, tetapi juga mekanisme tentang bagaimana kita akhirnya memiliki jenis elit seperti ini. Para politisi ini. Apa yang sedia masuk global untuk membatalkan hal ini? Sebenarnya mekanisme ini. Karena jika tidak, sekali lagi, bukan hanya mereka menjadi radikal. Again, it's not only that they are radicalizing,
their intent, their intent is to Niat bring mereka some adalah untuk melibatkan elites kalangan who already elit have tertentu a yang sudah menjadi ideolog yang sangat radikal, dengan tujuan untuk semakin meradikalisasi dan memanipulasi massa, warga negara, demi keuntungan mereka sendiri, yang tentu saja seperti yang kita lihat, sangat buruk. Maksud saya, hal ini sekali lagi bertentangan dengan Konvensi Jenewa, karena mereka mengklaim bahwa dimanapun dan kapanpun selalu ada perang. Pihak lawan melakukan hal yang sama, yang berarti seluruh populasi menjadi sasaran, dan sebaliknya. Jadi satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah langkah berikutnya yang akan terjadi. Mereka akan berusaha meradikalisasi populasi. Dan kita perlu memahami hal ini. And we will need to understand this. Yes, they will. No, so in a sense we need to Ya, mereka akan. Dalam arti tertentu, kita perlu mencari cara untuk membuat populasi menjadi tangguh. Bagaimana merancang alat agar, secara psikologis, sebagian besar populasi dapat menahan kegilaan semacam ini. Di sisi lain, bagaimana kita memperlakukan para elit yang sudah gila, benar-benar kehilangan akal, yang bertindak melawan kehendak mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksa mereka melakukan apapun yang bertentangan dengan kehendak mereka, bukan. Tapi, kita perlu menemukan cara, bukan untuk menghadapkan mereka langsung pada kenyataan, melainkan entah bagaimana. Bagaimana caranya membuat seseorang keluar dari kegilaan, ketika mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka gila. Tapi ini juga sebenarnya masalah logika. Bukan berarti masing-masing dari mereka itu benar-benar seperti skizofrenik atau semacamnya. Ya, tepat sekali. Ini, kalau boleh dibilang tanpa kata yang lebih halus, kekacauan besar di sebagian besar masyarakat. Dan kita harus keluar dari situ. Kalau tidak, nanti bomlah yang akan membuat kita keluar dari keadaan ini dan menyingkirkan mereka. Tapi kita tidak menginginkan itu. Itu jadi satu-satunya gagasan, maksud saya, bukan berarti saya tahu, tetapi entah kelompok sosial itu diubah dari dalam dengan pandangan dunianya, struktur berpikirnya, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Atau kelompok sosial itu sendiri yang menjalankan kelompok ini diubah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara mengangkat kelompok sosial yang terpengaruh oleh hal ini sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi yang lain? Saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri percakapan. Teman-teman, jika di antara kita ada psikolog, terutama mereka yang ahli dalam psikologi massa, dan jika kalian memiliki ide tentang bagaimana kita bisa memulai suatu proses yang dapat membawa penyembuhan di antara kelompok elit kita yang sedang dilanda kegilaan, tolong hubungi kami. Sekarang Nel Bonilla, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan darimu, Permamath, our hois mengunjung to Substack mo. You have Dixon yung sebagai isinjungi. Foremost to your Substack, is there any other place where they should go? No, only Har Substack kom X-Twitterisin sig blueska. I highly recommend Saya sangat merekomendasikan untuk berlangganan Substack milik Nel. Isinya selalu penuh dengan analisis dan interpretasi yang sangat menggugah pikiran. Nel Bonilla, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Terima kasih.